Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafadol, Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura. Saya akan menjelaskan tentang artikel ilmu negara. Langsung saja, yang pertama adalah negara. Negara secara umum yaitu merupakan sebuah daerah tertentu yang ditempati oleh sekumpulan orang yang dipimpin oleh pemimpin yang berdaulat. Adapun pengertian dari salah satu ahli, yaitu dari Profesor Dr. J.H.A. Lugiman, yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaan itu. Dari penjelasan di atas, bahwasanya negara merupakan suatu kelompok besar yang ditempati sekumpulan orang yang memiliki persamaan nasib, cita-cita, dan tujuan, yang berdiri atau terbentuk melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Jadi bisa dikatakan bahwa negara tersebut adalah sebuah wilayah atau sebuah organisasi besar yang ditempati oleh sekumpulan orang yang melatar belakangi dengan adanya persamaan nasib, tujuan, dan cita-cita. Adalah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah melakukan perjuangan atau revolusi. Perjuangan atau revolusi adalah suatu wilayah yang belum memiliki negara, berpenduduk, dan kemudian dijajah, selanjutnya mengadakan perlawanan atau revolusi. Nah, dari poin pertama ini adalah negara sebelum adanya negara Indonesia. Indonesia dulunya berbentuk kerajaan, kemudian datanglah penjajah, sehingga ada perlawanan dari penduduk di wilayah tersebut, sehingga terbentuklah negara baru Indonesia yang ditandai dengan adanya pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua adalah pembentukan kelengkapan pemerintahan. Setelah negara tersebut terbentuk, negara tersebut membentukkan pemerintah untuk mengelola dalam ketatanegaraannya tersebut untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita negara. Selanjutnya adalah pembentukan Komite Nasional. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dengan agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat, yang bertujuan dalam hal ini adalah sebagai penjelma tujuan dan cita-cita bangsa untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat, atau bisa dikatakan dengan kedaulatan demokrasi yang berada di tangan rakyat, kekuasaan rakyat. Yang terakhir adalah pembentukan keamanan negara. Setelah semuanya terbentuk, maka negara tersebut membutuhkan keamanan untuk melindungi kedaulatan negaranya, kedaulatan wilayah, maupun memberikan keamanan kepada masyarakat. Maka terbentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada tanggal 22 Agustus 1945. Selanjutnya BKR berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945. Terus kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) pada tanggal 1 Januari 1946. Terbentuklah Tentara Nasional Indonesia 5 Mei 1947, sehingga nama ini bertahan sampai sekarang, yang biasa dikenal kita sekarang adalah TNI. Selanjutnya adalah unsur pembentuk negara Indonesia. Di sini ada dua unsur, yang pertama konstitutif dan deklaratif. Yang pertama adalah konstitutif atau unsur yang sangat penting dalam pembentukan negara, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah penduduk. Jadi ketika ada sebuah negara, pastinya ada penduduk atau ada masyarakat di dalamnya. Yang kedua adalah wilayah. Wilayah teritorial kedaulatan negara tersebut. Wilayah itu mencakup antara udara, laut, maupun darat. Yang ketiga adalah
pemerintah yang berdaulat sebagai penyelenggara sebuah negara. Yang kedua adalah unsur deklaratif atau unsur pengakuan dari negara lain. Nah, unsur ini tidak terlalu penting dalam pembentukan negara. Dalam unsur deklaratif dibagi menjadi dua, yaitu pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto merupakan pengakuan atas fakta adanya suatu negara, sedangkan pengakuan de jure merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara berdasarkan pertimbangan yuridis menurut hukum. Jadi, kalau de jure itu sahnya sebuah negara berdasarkan hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Firmansyah, nomor absen 1, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, last day. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu bentuk negara dan pemerintahan Indonesia. 1. Bentuk negara Indonesia. Hakikat dari negara Indonesia adalah negara kebangsaan atau nation state. Negara bangsa dibangun, dilandasi, dan diikat oleh semangat kebangsaan atau disebut nasionalisme. Nasionalisme diartikan sebagai tekad dari orang-orang yang ada di wilayah itu untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat itu berbeda ras, etnis, agama, ataupun budaya, bahkan dalam sejarah sekalipun. 2. Bentuk pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem politik demokrasi. Dalam arti luas, pemerintahan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh negara yang meliputi eksklusif, yudikatif, legislatif dalam penyelenggaraan negara untuk kepentingan rakyat. A. Eksklusif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang. B. Legislatif, yaitu lembaga yang membuat undang-undang. Dan yang terakhir, C. Yudikatif adalah lembaga yang mengadili apabila ada pelanggaran undang-undang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalita. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan tujuan, fungsi, dan sifat pada ilmu negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan negara. Tujuan negara yaitu ada 4. Yang pertama, perlindungan. Tujuan perlindungan ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan alinea keempat yang berbunyi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan. Kesejahteraan di sini juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum tersebut tidak hanya tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, namun kesejahteraan lahir dan batin. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini merupakan tugas negara, pemerintah, dan masing-masing individu. Karena dengan adanya masyarakat yang cerdas, pembangunan dan kemajuan negara akan semakin mudah dicapai. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Perdamaian yang tercipta di negara akan melahirkan politik luar negeri bebas dan aktif. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi negara. Fungsinya, yang pertama, fungsi pengetahuan dan keamanan. Yang kedua, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, fungsi pengakuan dan ketertiban.
Yang keempat, fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sifat pada ilmu negara. Sifat pada ilmu negara yaitu ada 3. Yang pertama sifat memaksa, yang kedua sifat monopoli, dan yang ketiga sifat mencampur. Demikian yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.